Mari kita berdoa. Bapa, tiba saatnya untuk kami mendengarkan firman. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Berbicaralah Bapa. Kuatkanlah kami untuk kami dapat hidup seturut dengan kehendak. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Ya, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Amos pasal yang ke-9 ayat 11 sampai yang ke-15. Saya membacakannya untuk kita, demikian firman Tuhan. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali sampai zaman dahulu kala, seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandus dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan meminum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan memakan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Ya, tema minggu kita, Allah memulihkan umatnya. Amos sebenarnya seorang peternak. Sebenarnya latar belakangnya miskin ya. Bahkan kalau kitab ini menyebutnya dia memungut buah ara. Buah ara itu kebetulan kami sudah pernah ke sana. Saya tidak tahu apa namanya dalam bahasa Indonesia. Mulu bahasa Batak, motung. Tahu motung ya? Persis seperti itu bentuk buah ara, baik isinya juga. Nah, jadi kalau orang kaya memang nggak makan buah ara. Nggak di sana. Nah, itulah pekerjaan si Amos ini. Dia tinggal di Tekoa, Yehuda atau Israel Selatan, tapi Tuhan pakai memberitakan firman-Nya ke Israel Utara di Samaria. Jadi dia menjadi hamba Tuhan di luar negeri lah istilahnya, karena Israel sudah terbelah dua. Dari sanalah dia menyampaikan firman Tuhan, bernubuat tentang bagaimana umat Israel telah menyeleweng dari jalan Tuhan. Ibadah Israel tak lebih dari ibadah kemunafikan. Hanya naturalnya saja nampak beribadah, spiritualnya sama sekali tidak. Dan memang itulah kemauan Jerobeam. Pada masa Amos ini, Jerobeam II. Yang pertama menciptakan negara Israel Utara itu kan Yerobeam ya. Ini cucunya. Nama yang sama, Jerobeam II. Bahwa Israel itu supaya tidak pergi ke Yerusalem, maka dibuatlah tabut di Betel. Maka ada dua kiblat ibadah Israel pada masa itu. Di utara Betel, di selatan Yerusalem. Nah, pada perikop ini Amos tiba waktunya bernubuat tentang Edom, tentang bangsa Edom. Edom ini nama saudara Yakub bernama Esau. Jadi Edom itu keturunan Esau, saudara Yakub. Nah, kalau wilayahnya itu, ya, kami juga sudah ke sana, itulah Gunung Petra.
Kalau kita lihat di situs-situs internasional, Gunung Petra itu adalah wilayahnya bangsa Edom. Sekarang masih wilayah Jordania. Nah, apa yang kita ambil dari nubuatan Amos pada kehidupan kita zaman sekarang? Itulah yang mau disampaikan kepada kita lewat tema ini. Allah memulihkan umatnya. Allah memelihara umatnya itu secara kontinu, berkesinambungan. Itu pelajaran pertama yang kita ambil dari Amos ini. Tadi lagu muda-mudi itu sangat bagus sebenarnya. Mereka menyanyikan kebaikan Tuhan seumur hidup mereka. Pemeliharaan Tuhan itu tidak bertahap, tidak musiman, tetapi berkesinambungan, berkelanjutan, kontinu. Dan itulah yang kita saksikan sejak zaman Israel dalam Alkitab sampai hari ini. Persis seperti nubuatan para nabi termasuk Amos hari ini. Allah itu memelihara Israel secara kontinu, mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, dibuang ke Mesir, Musa membawa menjadi satu kerajaan di bawah pemimpinan Saul, menjadi kokoh pada masa Daud, menjadi makmur pada masa Salomo. Persis seperti nubuatan ini, mereka akan kududukan, mereka akan kutanam di tanah mereka sendiri, mereka akan menuai apa yang mereka tabur. Jika pada masa-masa penguasaan bangsa lain, Indonesia pernah mengalami itu ya. Nah, kalau cerita Opung dulu pada masa Jepang, mereka disuruh mengerjakan ladang, suruh memupuk, tapi panennya dibawa oleh Jepang. Opung kami, nenek moyang kita, pakai baju goni, nggak ada uang beli pakaian. Nah, janjinya sekarang, aku akan menanamkan mereka di tanah mereka. Mereka akan menabur benih dan menikmati hasilnya. Sekarang kita nikmati. Indonesia merdeka, rakyatnya menabur benih, menuai, memakannya. Nggak diambil lagi oleh perampok. Sesuai dengan janji Tuhan juga. Sama seperti Israel. Dibuang ke Babel, balik lagi. Bait Allah dihancurkan, dibangun lagi. Tahun 70 dibubarkan lagi, dibawa lagi. Tanggal berapa Israel merdeka? Masih ingat muda-mudi? 14 Mei 1948 sampai hari ini. Jadi pemeliharaan Tuhan itu terus menerus. Karena bangsa pilihan itu Israel, bukan Esau, bukan Edom. Edom abangnya Esau memang hancur habis, gak ada sekarang bangsa Edom. Wilayah Edom pernah disebut pada masa Yesus, waktu Yesus berkhotbah, di situ ada kata Idomia. Ya, Idomia itu dalam bahasa Yunani, bahwa orang Idomia pun ikut mendengarkan khotbah Yesus, itu orang Edom. Tapi setelah itu nggak ada lagi sampai hari ini. Sesuai dengan janji Tuhan bahwa wilayah sisa-sisa bangsa Edom akan menjadi wilayah Israel. Jadi kontinu, terus menerus. Yang kedua, Tuhan membuktikan kepada kita hari ini, ketika Dia memulihkan umatnya, sangat terbukti bahwa Allah itu sungguh maha adil. Allah itu maha adil. Ada orang percaya Tuhan maha adil, tetapi Dia sendiri yang mengadili, Dia sendiri menghakimi. Tidak sejalan dengan mereka, tebas. Mereka percaya Allah maha adil, tapi seolah Tuhannya tidak sanggup mengadili. Ya, belum lagi orang per orang.
hanya gara-gara sebatang rokok tersinggung supaya adil, dihabisi nyawanya. Ada lagi orang percaya Tuhan Maha Adil, ketika disakiti hatinya, pembalasannya balik menyakiti hati. Ada orang percaya Tuhan Maha Adil, ketika dia kesusahan tidak mau ditolong oleh orang yang diharap menolong, maka ketika orang itu datang minta tolong supaya satu-satu, aku pun tidak menolongmu. Dia berkata Tuhan Maha Adil, tapi dia sendiri yang menghukum. Kalau disebut Maha Adil, itu bukan masalah penghukuman, saudara. Kalau disebut Maha Adil, itu bukan berbicara tentang pembalasan. Bicara Maha Adil itu berarti dia punya kekuatan yang kokoh tentang kebenaran firman-Nya. Dia berdiri tegak dengan apa yang dia ucapkan. Tidak berbeda kepada yang satu dengan yang lain. Kalau firman-Nya sudah berbicara, itu ya dan amin. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengikut Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari kanak-kanak sampai remaja, dewasa, orang tua, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Itu tadi pesan lagu tadi, luar biasa itu. Dialah yang memelihara kita. Dialah yang membuat kita masih ada sampai hari ini. Dialah yang menghukum orang-orang yang jahat kepada kita. Jangan kita yang menghukum. Coba kita buka dulu Alkitab kita. Roma 12 ayat 19. Kita baca Roma 12 ayat 19 sampai 20. Sama-sama kita baca ya. Saudara 1, 2 ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Inilah keadilan Tuhan. Kalau keadilan manusia lain. Semalam gak kau bagi-bagi rezekimu ya. Ini aku dapat rezeki gak ku bagi kau. Itulah keadilan versi manusia. Kalau keadilan Tuhan tidak demikian. Keadilan Tuhan tidak bisa terlepas dari kasih, dari cinta, dari pengorbanan. Kalau dia maha kasih, dia maha adil, maka ketika dia mengadili, dasarnya kasih. Bukan sakit hati. Bukan suka tak suka. Bukan pembalasan dendam. Itu bedanya kita dengan orang lain. Kalau orang lain kan hukum karma berlaku, ya kan? Kita tidak. Yang ada sama kita apa? Hukum kasih, hukum pengampunan. Mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Sebab dengan demikian kamu menumpuk bara api di atas kepalanya. Oh, ini ngeri itu ya. Ngeri itu. Kalau kita percaya Tuhan, percaya dia adil, maka jangan ambil alih untuk kita mengadili orang, untuk kita menghakimi orang, jangan. Belajarlah menyerahkan itu kepada Tuhan. Memang kadang-kadang kita nggak puas kalau sebelum kita puaskan sakit hati kita. Betul itu, secara naluri manusia. Nah, semalam ya, awas kau ya. Satu saat aku pasti ketemu kau. Itulah manusia. Bagi kita anak Tuhan, keadilan itu adalah kebenaran firman Tuhan. Keadilan itu adalah kita tetap berdiri tegak lurus dengan kebenaran firman Tuhan. Apa kata Tuhan? Itulah keadilan. Agak berbeda memang. Belum lagi kalau kita bicara pengadilan hukum, pengadilan negara. Banyak kejadian di pengadilan sana.
Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Yang harusnya menang dikalahkan. Dan mereka tetap berbicara tentang ketuhanan. Demi ketuhanan yang Maha Esa. Setiap putusan hakim diawali dengan kalimat itu. Tidak heran di dunia itu keadilan bisa diperjualbelikan. Dan itulah yang sedang dilihat oleh Amos pada masa dulu. Jadi keadilan yang terbalik-balik sekarang ini, itu bukan perkara baru. Itu sudah terjadi sejak manusia ada. Itulah keadilan manusia. Tetapi keadilan Tuhan, buang konsep keadilan manusiamu. Masuklah kepada keadilan Tuhan. Kita akan melihat, oh, berarti kalau Tuhan menghukum, ada tujuannya. Supaya kita bertobat, diberi kesempatan, dipulihkan kembali, dibawa pulang, diperbaiki keadaanmu, bukan dimatikan. Bukan dibalas kejahatan dengan kejahatan, kegelapan dengan kegelapan yang lebih pekat. Tidak. Tuhan menghukum orang Israel itu berkali-kali, ya. Bukan hanya 1 kali 2 kali, berkali-kali. Dihukum supaya umat itu berbalik kepadanya dan keadaannya dipulihkan kembali. Dan mereka akan duduk di tanah mereka dan tidak akan dicabut-cabut lagi. Dan itu terbukti sampai hari ini. Kita bukan cerita bahwa Kristen itu bela Israel. Gak ada kaitannya itu. Malah bagi orang Israel, ya, Israel yang masih kolot, yang masih primitif dengan agamanya walaupun zaman sudah modern, kita ini diejek ini, orang Kristen ini. Pengikut Yesus tukang sihir. Pengikut Yesus anak perempuan sundal. Nah, itu bagi mereka yang masih tertutup selubung untuk mengenal kebenaran. Tapi faktanya kita lihat, di mana ada hancur satu negara hanya dalam 6 jam. 6 hari. Iran raksasa, besar loh negara Iran itu, bukan negara kecil. Habis. Ada kejadian dalam sejarah. Orang biasanya kopral dulu yang berperang, mati dulu prajuritnya, baru jenderalnya terakhir. Israel lain cara perangnya. Jenderalnya pada habis, kopralnya lari kucar-kacir. Yang tadinya mau habis Israel, malah habis. Nah, baru-baru ini, minggu lalu, hanya dalam 24 jam. 24 jam, bukan 24 tahun loh. 24 jam, 6 negara. Gila enggak itu? Hanya dalam 24 jam 6 negara dibombardir, gak ada yang melawan. Sampai sekarang Rusia belum bisa menaklukkan Ukraina, betul gak? Tadi targetnya Rusia berapa bulan? 1 bulan selesai Ukraina, sampai hari ini belum tuntas. Jadi bukan bicara keadilan manusia, bukan. Kalau Israel kembali kepada Allah mereka, sekalipun sampai hari ini banyak yang belum menerima Yesus sebagai pernyataan Yehova Tuhan mereka, sekalipun, tetapi bukan berarti tidak ada. Jangan nanti berpikir, tapi mereka memberontaknya kepada Tuhan Yesus kok dibela. Masalahnya keadilan Tuhan, bukan keadilan kita. Apa rupanya keadilan Tuhan? 2-3 orang yang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Gak dibilang satu negara Israel. Bayangkan, hanya 2-3 orang aja orang Israel kumpul, percaya Yesus, aman tuh negara. Sama dengan kita. 2-3 orang kita, orang Kristen yang percaya kepada Yesus, apa yang kita minta? Tuhan Yesus ada di sana. Itulah keadilan Tuhan.
Dan memang sudah ada janji Tuhan suatu saat nanti, dan sudah mulai, ya, titik terang sudah nampak, akan ada pertobatan nasional secara massal Israel. Tuhan sediakan waktu untuk itu. Pertobatan massal. Beberapa rabi-rabi Yahudi sekarang sudah membuka hati, sudah berterus terang mengaku Yesus itulah Yahweh yang dilihat para nabi dalam kitab mereka. Mereka sudah berani di zaman YouTube ini. Artinya apa? Firman Tuhan digenapi. Jadi Tuhan bukan masalah pandang kasih, tidak. Memang dari awal sudah ditetapkan bangsa pilihanku itu Israel. Itu masalahnya. Itu sudah difirmankan. Sama ketika dia berfirman, upah dosa ialah maut. Itu nggak bisa lagi diganggu gugat itu. Itu kebenaran yang tegak. Tidak bisa digeser sedikit pun. Semua manusia harus mati karena berdosa. Maka untuk itu demi keadilan Tuhan dengan firman-Nya itu dia harus mengutus anaknya. Mati demi dosa manusia. Itulah keadilan. Mana ada strategi berperang jenderalnya dulu mati baru prajurit. Di mana-mana orang berperang prajurit dulu depan. Mau dilawan. Sekali lagi kita tidak masalah bela ini atau pro ini, enggak. Ini masalah fakta kebenaran. Oleh sebab itu bagi kita, apa yang harus kita pegang, apa yang harus kita bawa pulang? Percayalah, janji Tuhan itu pasti digenapi. Ini yang kadang-kadang kita tidak percaya atau lupa. Ini yang kadang-kadang kita berpikir janji Tuhan itu sama seperti janji manusia. Siapa itu? Guru Iri Pasal 5 ya? Memang lidah tak bertulang, kata. 1000 janji bisa diucapkan. Sehingga tidak sabar menunggu janji Tuhan. Tidak sabar menunggu waktu Tuhan. Dia mau mengatur waktunya Tuhan sama dengan waktunya dia. Saya betul-betul menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Saya tidak pernah mengandalkan kehebatan manusia. Serius. Sehebat apapun dia. Karena sejarah Alkitab mencatat semua manusia hebat. Kalau Tuhan tidak berkenan, selesai. Tapi kalau kita percaya pada keadilan Tuhan, bahwa janjinya itu ya dan amin, kita akan melihat betapa dahsyatnya pemeliharaan Tuhan. Betapa dahsyatnya pemulihan Tuhan dalam kehidupan kita. Serius loh, itu ku alami berkali-kali, ku sampaikan itu kepada kita. Ya. Tapi ketika kita mengandalkan manusia, pasti kecewa. Ternyata tidak seperti yang kita inginkan. Berapa orang yang sudah pernah berperkara, bayar pengacara, gak tanggung-tanggung bayar pengacara sekarang ini. Siapa yang pernah berpengadilan? Bayangkan pengacara kita ngopi sama dengan pengacara lawan. Sakit hati nggak nengoknya? Kita nggak bisa melarang itu profesi mereka. Andai kan misalnya contoh, ya dulu abang berdua ini, abang Damari dengan abang ketua Perpau, duduk mereka bersama kan. Andai kan mereka profesi sama-sama pengacara, suatu saat satu pengacara kita, satu pengacara lawan, duduk bersama, ngopi bersama, ketawa-ketawa. Oleh sebab itu lebih baik kita bersandar kepada Tuhan. Tuhan itu maha adil, janjinya ya dan amin. 2 Korintus 1 ayat 20-22. Sebab Kristus 1-2 ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah.
Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk kemuliaan Allah. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan yang telah disediakan untuk kita. Jadi ikut Tuhan, cobalah jangan setengah-setengah. Ya. Saya sebutkan tadi saya pengalaman berpengadilan bukan karena saya tidak, tapi karena saya dibawa maka ya harus menghadapi. Ya. Saya tidak pernah melaporkan siapapun walaupun berbuat jahat. Tetapi orang yang menyangkakan jahat melaporkan kita, ya kita layani. Begitupun dengan saudara-saudaraku sekalian. Ini generasi-generasi muda, nanti waktu akan jalan terus, pengalaman akan menimpamu. Hari ini ku sampaikan kepadamu, jangan bersandar pada kehebatan manusia. Jangan percaya penuh pada janji-janji manusia. Apalagi anak-anak gadis kami. Ya, zaman semakin canggih. Jaga kesucian hidupmu. Laki-laki itu tukang gombal katanya ya. Janji 1000 janji bisa diucapkan karena dia ada maunya. Setelah dia dapat yang dia mau, janjinya diapai? Gak ingat nih janjinya, nama juga manusia. Maka kau yang harus jaga dirimu. Jangan katakan aku bersandar kepada Tuhan, tapi kau percaya kepada gombal janji laki-laki. Kau sedang menipu dirimu. Waktu saya guru agama Kristen, saya sampaikan ini kepada anak-anak SMA. Kalau ada cowok, ini kepada anak-anak gadis ya, yang minta tanda bukti cinta, ya kan, dengan segala cara, tapi bukti cintanya yang diminta adalah maaf, seks, jawabannya tampar. Tapi aku cinta sama dia. Ya kalau mau kau memang cinta, tampar. Karena kalau laki-laki itu sungguh mencintai perempuan, dia tidak berani macam-macam. Dia sangat hormat, dia sangat kagum. Dia akan menjaganya sedemikian rupa. Karena begitu cinta. Beda kalau nafsu. Nafsu itu segala janji diucapkan, dia punya maunya. Jadi kalau engkau tidak mau pacarmu berdosa, kalau diminta tanda cinta yang dengan tidak betul dengan janji segala macam, jawabannya tampar. Supaya bertobat dia, supaya sadar dia. Nanti aku ditinggalkan, biar aja. Dia akan kembali kepadamu. Kenapa? Dia tidak akan menemukan manusia di luar sana yang sekualitas dengan kau untuk menjadi ibu anak-anaknya kelak. Kalau hanya sekedar main-main, itulah dia. Tapi kalau serius, dia akan menjagamu. Dia mau menjadi tua bersama dengan kau. Itulah beda janji Tuhan dengan janji manusia. Kalau janji Tuhan itu ya, amin, dia tidak pernah terlambat. Sekalipun menurut ukuran kita seolah-olah terlambat, lama kali. Tapi ternyata Tuhan tidak pernah terlambat. Yang saya andalkan dulu untuk sesuatu yang saya pernah sampaikan, saya jemput anakku dari Semarang dengan uang 200 juta. Yang kuharapkan untuk menutupi itu, ternyata sampai hari ini tidak terjadi. Aku berani nekat, secara manusia ya, nekat menggadaikan rumah kami. Karena aku tahu ada, secara logika, ada akan menutupinya. Ternyata rencana Tuhan, bukan itu. Sampai sekarang aku masuk itu belum kelar-kelar. Tapi apakah ini terlambat? Enggak. Dia punya cara yang lain yang tidak kuduga sebelumnya. Lebih dari yang ku butuhkan.
Lebih dari yang kami butuhkan Tuhan limpahkan ratusan kali lipat. Ini maka aku sampaikan kepada kita, Tuhan itu maha adil. Pemeliharaannya atas kita itu kontinu, berkelanjutan. Dan janjinya ya dan amin. Masalahnya sekarang, kenapa sepertinya janji Tuhan tidak tergenapi dalam hidupku? Mungkin itu pertanyaannya. Satu hal yang tidak boleh kita lupa. Jangan lupakan ini. Keadilan Tuhan, kasih Tuhan, janji Tuhan, pemulihan Tuhan, itu terjadi dalam hidupmu bukan tergantung pada Tuhan. Bukan. Rencana Tuhan itu sudah jelas, ya dan amin. Siapa yang hafal? Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka memiliki hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yeremia 29. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Jadi artinya Tuhan tidak pernah merancangkan yang tidak baik kepada kita. Janjinya itu sudah pasti untuk kebaikan kita. Tapi kenapa nggak terjadi? Masalahnya itu semua tergantung spiritualitas hidup kita masing-masing. Kalau orang Israel berdosa kepada Tuhan, mereka dibuang. Bos, kalau mereka menyembah berhala, dibuang. Bertobat, dibawa pulang. Sama seperti kita. Kalau kita sudah ikat perjanjian dengan Tuhan, kita menjadi anak Tuhan, berarti ada konsekuensi yang harus kita pegang. Apa itu? Berusahalah hidup seturut dengan firman. Walaupun tak mungkin sempurna. Betul itu, nggak mungkin sempurna. Tapi ada upayamu. Nah, ketika spiritualitas kita sehat di hadapan Tuhan, pemulihan terjadi. Ujian datang, kita menang. Kenapa? Alam roh kita sudah memenangkan pertandingan kita. Kalau kita kalah dalam alam roh, natural kita juga menyusul kalah. Itu hukum Tuhan. Tapi kalau spiritualitas kita secara supranatural kita sudah menang bersama Tuhan, kita tinggal melangkah. Itu pengalaman Daud setiap berperang. Camkan ini baik-baik anak muda. Sebelum Daud berperang dia bertanya, apakah aku maju? Kalau Tuhan bilang, majulah, aku telah menyerahkan itu kepadamu. Maka Daud maju. Maka nggak ada kamus kalah dalam peperangan yang dihadapi Daud. Nggak ada kamus kalah. Kenapa? Karena dia sudah menang dulu. Sudah dimenangkan Tuhan dulu dia. Dia tinggal menuai. Tapi kalau dia tidak melangkah, dia tidak terjadi apa-apa. Itulah hukum keadilan Tuhan. Imanmu di depan, spiritualmu di depan, baru naturalmu. Barulah kita akan menikmati yang namanya, wow, luar biasa pemulihan Tuhan. Wow, luar biasa kekayaan Tuhan. Wow, luar biasa kebaikan Tuhan. Kalau setengah-setengah nggak bisa. Memang nggak bisa. Akan terus diuji. Orang nggak lulus-lulus. Ujian hari ini nggak lulus, kan ulang lagi besok. Nggak lulus lagi, ulang lagi. Nggak lulus seumur hidupmu kan terus menghadapi pencobaan. Kenapa? Tak lulus-lulus. Dan itu aja pencobaannya, nggak naik-naik. Tapi kalau kita masuk, sepertinya pencobaan sebesar apapun, serius ya, sehebat apapun yang sudah sudah mengancam nyawa, sudah mengancam bangkrut, pokoknya sudah tinggal gelandangan, kalaupun hidup,
Gak ada lebih parah dari sini ya. Tuhan memutar balikan. Siasat iblis tidak akan pernah berlaku. Iblis memang maunya mencuri damai sejahtera kita. Iblis maunya memang kita mati saja. Iblis maunya memang kita gelandangan saja. Iblis maunya kita dianiaya terus, diusir terus, dilarang terus. Maunya Tuhan tidak. Maunya Tuhan kau bahagia di bumi dan di surga. Masalahnya, siapa yang menang dalam hidupmu? Kok iblis terus? Masalahnya di spiritualmu. Ya, bukan masalah rajin tidak rajinnya ke gereja. Betulkah kau melekat dengan Kristus? Kalau engkau begitu melekat dengan Kristus, hanya 2-3 orang kamu di rumah berdoa, mujizat yang tidak ada namanya lagi, yang tidak masuk akal dalam hitungan manusia terjadi bagimu. Yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi. Sebab kita sudah menjadi manusia yang tidak terukur. Kita menjadi manusia yang tidak terbatas. Oleh sebab itu sekali lagi saya ingatkan, peganglah janji Tuhan, jangan ragukan itu. Janjinya Tuhan itu ya dan amin. Tidak ada janji Tuhan yang akan mengecewakanmu. Tidak ada janji Tuhan yang merugikanmu. Semua janji Tuhan untuk kebaikanmu, untuk kebahagiaanmu. Percayalah, tunggu, nantikan janji Tuhan terjadi dalam hidup. Jangan andalkan kehebatan manusia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Hamba-Mu terbatas menyampaikan kebenaran-Mu ya Tuhan. Tetapi Roh-Mu yang hidup, biarlah berbicara kepada hati mereka masing-masing. Sesuai keperluan, kebutuhan, dan problem hidup mereka masing-masing. Yang menyembuhkan orang sakit. Yang menghiburkan orang yang berduka. Yang memberi jalan keluar kepada menghadapi persoalan. Yang memberi kemenangan kepada orang yang tersakiti dan terjalin. Engkaulah pembela bagi kami ya Tuhan. Buatlah hati umat-Mu ini percaya kepada janji-Mu. Bahwa Engkau merancangkan damai sejahtera, kebahagiaan selama-lamanya. Buatlah hati kami, khususnya umat-Mu sekalian, berhenti mengandalkan kehebatan manusia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.